The Fantastic Four First Steps sudah bisa kalian saksikan di bioskop. Dan akhirnya Marvel Cinematic Universe back to back setelah kemarin film Thunderbolts saya anggap sebagai salah satu film terbaik di era multiverse saga, meskipun hasilnya di box office memang flop. Dan film yang satu ini kembali mengulang formula yang sama, yaitu film superhero yang masih menggunakan hati. Kali ini ayo kita bahas ending, beberapa plot dan juga post credit scene film ini. Universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum menonton The Fantastic Four First Steps. Silakan di pause dulu, nonton dulu filmnya, baru balik lagi nanti ke sini untuk menyimak pembahasannya. So, kalian sudah diperingatkan, konten ini adalah konten spoiler. Film ini mengambil latar di Universe 828 yang dikonfirmasi sebagai referensi untuk tanggal kelahiran co-creator Fantastic Four yaitu Jack Kirby. Dalam versi alternatif ini, 4 tahun setelah menjadi astronot yang berubah menjadi superhero, Susan Storm akhirnya hamil dan 2 tahun sudah menjalani hidup bersama dengan Reed Richards. Pembukaan film memperkenalkan kita kepada organisasi Future Foundation yang didirikan oleh Sue Storm. Dalam sebuah forum global, ada sebuah detail penting, yaitu kursi kosong yang merupakan kursi dari perwakilan Latveria. Tentu saja kita akan bahas ini nanti. Ketika mempersiapkan kelahiran anak mereka, tiba-tiba datanglah Silver Surfer alias Shalla-Bal ke bumi untuk memperingatkan tentang kedatangan Galactus, sang pemakan planet. Tim Fantastic Four pun akhirnya meluncur dengan menggunakan pesawat luar angkasa mereka yaitu Excalibur untuk mengikuti jejak energi Silver Surfer menuju ke sebuah planet yang sedang dihancurkan oleh kapalnya Galactus. Ketika mereka bertemu langsung, Galactus langsung memusatkan perhatian kepada janin yang dikandung oleh Sue Storm. Dia mengatakan bahwa bayi itu adalah makhluk pertama di universe ini yang memiliki power kosmik seperti dirinya. Dan dia ditakdirkan untuk menggantikan Galactus sebagai pewaris tahta dan juga beban kelaparan abadi Galactus. Jadi intinya Galactus sudah merasa capek menanggung rasa lapar abadi atas keinginannya untuk memakan planet. Galactus kemudian memberikan penawaran. Mereka bisa menyerahkan bayi tersebut agar bumi bisa selamat, tapi tentu saja Fantastic Four menolak dan langsung melawan. Setelah sempat bertarung dan mengecoh Galactus, mereka pun akhirnya kabur. Sayangnya, tekanan yang dialami oleh Sue Storm memicu kontraksi awal. Mereka berhasil kabur menggunakan pesawat luar angkasa mereka untuk kembali ke bumi, namun Galactus memerintahkan Shalla-Bal untuk mengejar mereka. Dalam adegan kejar-kejaran, Reed Richards berhasil menjebak Silver Surfer di Black Hole Neutron untuk memberikan waktu sekitar 1 bulan untuk mereka bisa kabur dan bersiap-siap menyambut kedatangan Galactus. Setelah itu, masih di dalam pesawatnya di luar angkasa, Sue Storm melahirkan Franklin. Dan adegan ini adalah salah satu adegan yang paling emosional dalam film ini. Kembali ke bumi, publik murka karena mereka menolak menyerahkan baby Franklin. Tapi Sue Storm akhirnya tampil di hadapan seluruh warga bumi sambil mengucapkan kalimat pidatonya yang sangat luar biasa. Sambil dia bilang kayak gini, "Saya tidak akan mengorbankan anak saya demi planet ini, tapi saya juga tidak akan mengorbankan planet ini demi anak saya. Kita akan melakukannya bersama sebagai satu keluarga." Sementara itu, Reed Richards menyusun rencana menggunakan teknologi jembatan teleportasinya sebagai semacam tuas Archimedes untuk memindahkan bumi ke sistem tata surya yang lainnya. Dunia pun akhirnya membangun versi raksasa dari alat ini di seluruh penjuru planet. Semua masyarakat ikut bergabung untuk membangun proyek ini. Rencana mereka hampir berhasil, namun tiba-tiba Silver Surfer datang menghancurkan perangkat-perangkat tersebut. Sampai kemudian di titik klimaks, Johnny Storm menghalangi Silver Surfer dengan menyentuh sisi baiknya menggunakan data dan pesan-pesan dari planet asalnya yaitu planet Zenla. Dan dari sinilah kita tahu bahwa Shalla-Bal dulunya adalah seorang ilmuwan dan juga seorang ibu yang rela menjadi Herald of Galactus demi menyelamatkan dunianya. Karena perangkat mereka kebanyakan rusak, Reed Richards memiliki backup plan di mana mereka berniat untuk memancing Galactus masuk ke dalam portal yang tersisa dengan menjadikan baby Franklin sebagai umpan. Mereka menganggap tanpa kapalnya Galactus akan terdampar di ujung alam semesta. Pertarungan penutup pun akhirnya dimulai dan baby Franklin malah menjadi semacam bola yang diperebutkan di antara mereka. Pada akhirnya Sue Storm berhasil mengerahkan seluruh kekuatan force field-nya yang tentu saja menguras seluruh tenaganya untuk mendorong Galactus masuk ke dalam portal. Reed Richards berhasil menyelamatkan baby Franklin. Galactus hampir terjatuh tapi kembali masih sempat melawan. Ketika Johnny Storm bersiap-siap untuk melakukan aksi bunuh dirinya,
Silver Surfer akhirnya kembali dan mengorbankan dirinya untuk mendorong Galactus bersama dengan dirinya untuk masuk ke dalam portal. Sue Storm akhirnya kehabisan energi setelah menggunakan force field-nya dan dia pun akhirnya tewas. Reed Richards panik mencoba melakukan CPR tapi tidak berhasil. Baby Franklin menangis merangkak ke tubuh ibunya sambil meletakkan tangan mungilnya di dadanya Sue. Lalu kemudian keajaiban terjadi. Sue Storm kembali bangkit. Franklin bertepuk tangan dan momen ini adalah salah satu momen yang sangat menyentuh dan membuktikan bahwa Franklin memang benar-benar memiliki power kosmik karena mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Di akhir film, mereka kembali ke acara The Ted Gilbert Show di mana Fantastic Four kembali mendapatkan panggilan darurat. Mereka buru-buru ke Fantastic Car, namun malah kebingungan untuk memasang car seat Baby Franklin yang tentu saja membawa kembali sisi kemanusiaan dan kelucuan dari keluarga superhero ini. Kita mulai dulu dari Galactus. Sama seperti di komik, Galactus ini adalah pemakan planet. Dia bukan cuma sekedar makhluk kuat, tapi dia adalah kekuatan dari alam semesta itu sendiri. Dia lebih tua daripada alam semesta ini dan eksistensinya memang diperlukan untuk menjaga keseimbangan kosmik. Dia adalah universal force dan mengkonsumsi planet adalah tugasnya. Ketika memakan sebuah planet dengan menggunakan mesinnya, seluruh materi planet tersebut diubah menjadi energi yang disimpan di dalam dirinya. Dan ketika alam semesta ini akhirnya hancur dalam artian kiamat, maka dia akan menggunakan energi tersebut untuk memulai kembali universe yang berikutnya. Yang membuat Galactus begitu kuat adalah sesuatu yang disebut sebagai power kosmik. Ini adalah energi kosmik yang tidak terbatas yang dia gunakan dan dia bagikan kepada seluruh heraldnya, termasuk Silver Surfer. Semua herald of Galactus kebagian sebagian kecil dari kekuatan power kosmik Galactus. Power kosmik ini memungkinkan Galactus untuk berpindah tempat secara instan. Dia menjadi abadi dan bisa mengubah ukurannya, membentuk ulang planet dan bahkan menjelajah waktu. Nah, dalam film ini Galactus meyakini bahwa Franklin Richards juga punya kekuatan power kosmik yang sama seperti dirinya. Inilah alasannya kenapa Franklin Richards bisa menghidupkan kembali ibunya dalam adegan terakhir. Itu terjadi setelah Sue Storm mengorbankan seluruh kekuatannya untuk mendorong Galactus masuk ke dalam portal yang mengirimnya jutaan tahun cahaya jauhnya. Sebelum kita masuk lebih jauh kepada Franklin Richards, kita bahas dulu kekuatan dari Sue Storm. Jadi baik dalam film maupun dalam komik, Sue Storm ini mendapatkan kekuatan dari paparan sinar kosmik. Kemampuan tidak terlihatnya atau invisible-nya hanya satu sisi dari kekuatan yang dia miliki. Yang paling berbahaya adalah kemampuannya untuk menciptakan dan memanipulasi medan gaya atau force field. Ini bukan cuma perisai untuk pertahanan, tapi dia bisa gunakan untuk mengangkat atau menghancurkan bangunan seperti yang kita lihat dalam film ini, dan bahkan dia bisa menahan dan menghancurkan serangan kosmik. Ya, kekuatan Sue Storm alias Invisible Woman dalam komik sebenarnya jauh lebih besar daripada yang sering ditampilkan baik itu di film maupun di animasi. Dan film ini akhirnya menggunakan rahasia tersebut sebagai senjata pamungkasnya. Bahkan banyak penulis komik yang menganggap bahwa dia bisa lebih kuat daripada mutant level Omega kalau misalnya dia dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Bahkan Galactus sendiri mengakui kekuatannya sebagai ancaman serius, di mana Galactus menyebut Sue Storm sebagai one of the most dangerous of your species. Sayangnya dalam beberapa iterasi baik itu di series maupun di film yang pernah kita tonton, Sue Storm digambarkan sebagai penyeimbang emosional dalam tim, bukan sebagai senjata utama. Dan Matt Shakman akhirnya memilih untuk menggunakan kekuatan tersembunyi dari Sue Storm tersebut untuk mendorong dan mengalahkan Galactus untuk sementara. Sekarang kita bahas tentang Franklin Richards. Dari mana dia bisa mendapatkan kekuatan yang sebesar itu? Jadi sebenarnya Fantastic Four itu mendapatkan kekuatan mereka setelah terkena paparan sinar kosmik yang mengubah mereka menjadi manusia super. Reed Richards bisa meregangkan tubuhnya, Sue Storm bisa menghilang dan membuat medan force field. Tapi sebenarnya kekuatan mereka jauh lebih dari itu. Reed Richards itu bukan cuma sekedar bisa elastis saja. Dia bisa memodifikasi pikirannya dan berpikir seperti superkomputer versi manusia. Sementara Sue Storm adalah salah satu manusia terkuat di bumi. Jadi, Franklin Richards mewarisi kekuatan dari kedua orang tuanya dan tidak heran kalau dia terlahir dengan luar biasa kuatnya. Di akhir film, dia bahkan menghidupkan kembali Sue Storm. Tapi ini bukan cuma sekedar kebangkitan biasa saja. Sebenarnya, Franklin Richards secara harfiah telah menulis ulang realita untuk mengembalikan ibunya dari kematian. Terlihat ada pancaran cahaya yang keluar dari tangannya Franklin Richards yang menegaskan bahwa hal tersebut memang sedang terjadi. Dan inilah kemampuan utama dari Franklin Richards. Dia
Dia adalah seorang reality warper, makhluk yang bisa mengubah kenyataan sesuai dengan keinginannya. Kekuatan dia nyaris tidak terbatas. Dalam beberapa komik bahkan menunjukkan bahwa Franklin Richard lebih kuat daripada Celestial, di mana dalam salah satu cerita sekelompok Celestial jahat membunuh Galactus dan Franklin Richard menghidupkan Galactus kembali. Tidak berhenti sampai di situ, Franklin bahkan menjadikan Galactus sebagai heraldnya dan dia mengubah Galactus menjadi dalam tanda kutip Silver Surfernya sendiri. Ketika Franklin Richard membangkitkan Sue Storm, matanya memancarkan energi yang sama seperti ketika kita lihat matanya Star-Lord pada saat terkoneksi dengan kekuatan ayahnya, yaitu Ego yang merupakan seorang Celestial. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Franklin memang setara dengan para Celestial, di mana para Celestial ini adalah makhluk kosmik yang bertugas untuk menjaga alam semesta. Tapi kenapa Galactus pengen banget untuk mendapatkan baby Franklin ini? Dan bahkan kenapa Dr. Doom juga tertarik dengan baby Franklin dan bahkan terlihat berbicara dengannya di post credit scene? Untuk menjawabnya, coba kita lihat dulu origin dari Galactus. Dalam film ini, Galactus mengungkapkan bahwa dia berasal dari alam semesta yang sebelumnya yang sudah hancur. Tapi kalau mengacu kepada versi komiknya, Galactus ini berasal dari iterasi multiverse sebelumnya, lebih tepatnya versi kosmos yang ke-6. Sebelum menjadi pemangsa planet, Galactus dulunya adalah seorang manusia biasa. Namanya adalah Galan yang berasal dari planet Ta. Dia adalah seorang ilmuwan, sama seperti Reed Richard. Dan ketika universe-nya mulai runtuh, Galan mencoba untuk menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Karena bukan hanya universe-nya yang berakhir, tapi seluruh multiverse juga ikut hancur. Tepat pada saat realitas itu hancur, entitas kosmik yang bernama Eternity memilih Galan untuk diberikan sebuah tujuan baru. Eternity lalu bergabung dengan Galan, dan ketika multiverse dilahirkan kembali, Galan terlahir kembali menjadi seorang Galactus, sang pemakan planet. Dan sejak saat itulah Galactus harus mengkonsumsi planet-planet demi menjaga keseimbangan kosmik. Dan pada akhirnya, dia harus menyimpan energi yang cukup untuk memulai kembali siklus alam semesta. Karena itu bisa dimengerti kenapa Galactus ingin membebaskan diri dari nasib tersebut, karena dia sudah terjebak dalam siklus tersebut cukup lama. Dan itulah kenapa dia memilih Franklin Richard sebagai penerusnya, karena Franklin Richard memiliki power kosmik yang sama besarnya seperti dirinya. Lantas bagaimana dengan versi filmnya? Kalau kalian ingat, dalam serial Loki juga menjelaskan tentang multiverse di MCU yang berada dalam sebuah siklus lahir dan mati yang terus berulang. Jadi ketika dulu terjadi multiversal war dan varian Kang yang bernama He Who Remains akhirnya memenangkan multiversal war tersebut, dia pun akhirnya menghapus banyak universe dan mengakhiri multiverse yang lama dan kemudian menciptakan TVA sebagai polisi waktu untuk menjaga The Sacred Timeline. Akhirnya setelah series Loki berakhir di season kedua, multiverse yang baru kembali terbentuk dan Loki kini menjadi penjaganya. Nah, cerita tentang Galactus ini sebenarnya hampir mirip seperti cerita tentang He Who Remains yang menginginkan Loki untuk menggantikannya sebagai pemimpin TVA dan menjaga The Sacred Timeline. Pada dasarnya itulah yang diinginkan oleh Galactus terhadap Franklin Richard setelah meyakini bahwa Franklin memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Dan untuk menjelaskan kaitan antara Franklin Richard dan Dr. Doom, maka tentu saja sekarang sudah saatnya kita membahas tentang mid-credit scene-nya yang berlatar 4 tahun setelah kejadian dalam The Fantastic Four First Steps. Sue Storm sedang membacakan sebuah buku untuk Franklin. Lalu Herbie menyarankan untuk mengambil buku Origin of Species. Adegan ini menandakan bahwa Franklin ini adalah seorang anak jenius. Sue Storm kemudian ke dapur untuk mengambil buku lainnya, tapi ketika dia kembali, Franklin sudah duduk bersama dengan Dr. Doom. Akhirnya kita bisa melihat Dr. Doom versi MCU, super villain terbesar milik Marvel. Meskipun kita tidak diperlihatkan wajah dari Robert Downey Jr. atau mendengarkan suaranya sedikit pun, kita hanya melihatnya dari belakang dengan menggunakan jubah hijau pekatnya. Menariknya, ada terdengar suara desiran ketika kemunculan Dr. Doom yang tidak diperlihatkan di layar. Mungkin saja Dr. Doom muncul di ruang tamu Baxter Building ini menggunakan teleportasi yang mirip seperti time platform yang pernah dipergunakan oleh Reed Richard dalam Multiverse of Madness dan yang pernah digunakan oleh Council of Kang dalam Quantumania. Menariknya di sini Dr. Doom terlihat sedang berbicara kepada Franklin meskipun kita tidak mendengarkan dia ngomong apa, dan pada saat itu Dr. Doom melepaskan topengnya sambil memperlihatkan wajahnya kepada Franklin Richard. Dalam komik sebenarnya Dr. Doom jarang dan bahkan hampir tidak pernah membuka topengnya, maka kemungkinan
kemungkinan besar dia melakukan ini untuk mendapatkan kepercayaan dari Franklin Richards, dan ketika dia melihat wajah dari Dr. Doom yang ternyata rusak parah, dia menyembuhkannya. Dan mungkin dari sinilah Dr. Doom mendapatkan wajah yang sama seperti Tony Stark. Bayangkan saja aktor sekaliber Robert Downey Jr. harus bersembunyi di balik topeng di sepanjang film. Itu adalah sebuah hal yang buang-buang duit banget, boros banget. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah koneksi yang kuat antara Dr. Doom dan Franklin di sini. Kemungkinan besar Dr. Doom sedang memberitahu Franklin tentang peran besar yang bisa dia mainkan dalam event yang berikutnya yang akan diceritakan melalui Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Dan ini tentu saja akan berkaitan dengan rencana besar Dr. Doom terhadap multiverse itu sendiri. Victor Von Doom sendiri adalah salah satu orang terpintar di dunia yang mana dia hanya kalah dari Reed Richards, tapi dia juga merupakan seorang penyihir yang sangat kuat dan bahkan lebih hebat daripada Doctor Strange. Dr. Doom ini adalah diktator dari Latveria, di mana rakyatnya sangat mencintainya karena Dr. Doom membebaskan mereka dari diktator yang jauh lebih kejam sebelumnya. Dari situlah Dr. Doom percaya bahwa hanya dirinya yang pantas memimpin dunia karena dia merasa punya kecerdasan dan kemauan keras untuk menciptakan dunia yang sempurna seperti yang sudah dia lakukan di Latveria. Tapi sebenarnya alasan dibalik itu semua, Dr. Doom bertujuan untuk menyelamatkan jiwa ibunya, Cynthia Von Doom, dari Mephisto. Jadi dulu ibunya pernah membuat perjanjian dengan iblis Mephisto, tapi ditipu dan jiwanya diambil. Dr. Doom rela melakukan apapun untuk menyelamatkan ibunya. Dan Mephisto memang akhirnya diperlihatkan di ending serial Ironheart. Jadi kemungkinan besar ada koneksi antara Dr. Doom dan Mephisto di Avengers Doomsday atau Avengers Secret Wars. Karena Dr. Doom di sini diperankan oleh Robert Downey Jr., maka teorinya adalah Dr. Doom ini adalah Dr. Doom yang merupakan varian dari Tony Stark dari universe lain. Dan semuanya ada kaitannya dengan snap yang dilakukan oleh Tony Stark di Avengers Endgame. Mungkin di universe lain, Tony Stark berhasil selamat dari snap tersebut yang membuat wajahnya hancur dan kemudian berubah menjadi jahat gara-gara kekuatan Infinity Stone yang dia gunakan. Niat baiknya adalah untuk melindungi dunia, dan untuk melindungi dunia maka dia harus menjadi penguasanya. Menariknya karena itu berasal dari universe lain, maka origin atau backstory dari Tony Stark yang berhasil selamat dari snap tersebut berbeda dengan universe utama MCU. Dia mungkin tidak terlahir sebagai Tony Stark, melainkan Victor Von Doom yang kemudian menjadi Iron Man. Jadi simpelnya wajahnya sama seperti Tony Stark, tapi di universe ini dia tidak diberi nama Tony Stark, melainkan Victor Von Doom dan terlahir dari keluarga yang berbeda. Untuk membuatnya masuk akal, kita hitung saja Jon Favreau yang pernah berperan sebagai Happy Hogan di MCU, namun di universe lain, tepatnya dalam film Daredevil yang diperankan oleh Ben Affleck, Jon Favreau terlahir sebagai Foggy Nelson. Atau Chris Evans yang di MCU terlahir sebagai Steve Rogers, tapi di universe lain dia terlahir sebagai Johnny Storm. Dan masih ada beberapa karakter lain yang juga mengalami hal yang serupa. Karena Victor Von Doom ini juga adalah seorang ilmuwan yang pinter, maka dia sudah mengkalkulasi apa yang terjadi, di mana kemungkinan besar universe-nya telah hancur akibat dari incursion, yang membuatnya akhirnya mencari cara untuk menyelamatkan multiverse dari kejadian ini. Sampai akhirnya dia menemukan satu jawaban, yaitu tentang power kosmik, dan dia pun akhirnya menyadari keberadaan atau eksistensi dari seorang Franklin Richards yang masih bayi. Jadi sebenarnya tujuan dari Victor Von Doom untuk membawa Franklin Richards adalah untuk menyelamatkan multiverse. Hanya saja ada teori lain yang bisa menjelaskan tentang Victor Von Doom ini. Kalau yang tadi kita menyebut Victor Von Doom tersebut berasal dari universe lain yang menggunakan time platform untuk sampai ke universe 828 ini, tapi opsi lainnya adalah bisa saja Victor Von Doom ini berasal dari universe yang sama, yaitu Earth 828, dan sebenarnya sudah mengenal Fantastic Four. Ingat, di adegan pembukaan film ini kita melihat satu kursi kosong yang merupakan kursi perwakilan dari Latveria ketika terjadi pertemuan Future Foundation dengan perwakilan global. Latveria adalah negara yang dipimpin oleh Dr. Doom. Kemungkinan besar ini adalah petunjuk langsung bahwa Dr. Doom memang sudah ada dan mungkin pernah bertemu dengan Fantastic Four. Namun, dia sudah lama menghilang. Dalam komik, Reed Richards dan Victor Von Doom adalah teman kuliah dan pernah bekerja sama mengembangkan teknologi interdimensional. Kalau kita melihat keakuratan cerita The Fantastic Four dengan versi komiknya, maka cerita yang sama juga mungkin menjadi milik Dr. Doom. Di
awal film, Reed Richards mencoba mengajarkan kepada para siswa tentang konsep multiverse, dan Dr. Doom sebenarnya juga pernah menciptakan alat untuk menjelajah multiverse, dan dia menggunakannya untuk masuk ke dalam neraka demi menyelamatkan jiwa ibunya dari Mephisto. Artinya, pengetahuan mereka di universe ini memang sudah sampai ke tahap pengetahuan multiverse. Tapi entahlah siapa yang menjadi penjelajah multiverse untuk pertama kali, apakah Reed Richards atau mungkin Victor Von Doom. Yang jelas, rivalitas di antara kedua karakter ini harus dieksplorasi lebih dalam lagi melalui Avengers Doomsday. Inilah yang menjadi alasan kenapa Dr. Doom bisa mengetahui tentang incursion dan kehancuran multiverse. Dan itulah alasannya kenapa dia muncul di Baxter Building, karena dia sudah mengetahui eksistensi dan kekuatan Franklin Richards. Apalagi kalau mengingat bahwa kejadian 4 tahun sebelumnya, Galactus datang ke bumi untuk mengincar seorang anak, yaitu Franklin Richards yang baru saja lahir. Atau mungkin nggak sih kayak gini, Dr. Doom datang ke universe ini bukan hanya untuk menculik Franklin Richards, tapi justru untuk mengajak Fantastic Four bergabung untuk mencegah incursion. Tapi tentu saja, tujuan tersebut tidak semulia apa yang kita lihat, karena Dr. Doom juga merupakan sosok manipulator yang sangat licik. Dia bisa kelihatan baik dan bijak di hadapan semua orang. Dan itulah alasannya kenapa Sue Storm terlihat begitu tenang ketika Dr. Doom datang untuk bertemu dengan Franklin Richards di post-credit scene ini. Sekali lagi, yang perlu kita ingat, Dr. Doom di komik bukan villain kacangan, bukan villain murahan yang selalu diperlihatkan jahat secara harfiah. Dr. Doom adalah villain yang licik dan pintar, yang bisa membuat orang tertipu dengan penampilannya dan kebaikannya. Maka justru inilah yang menjadi teori yang paling menarik. Dr. Doom datang untuk mencari Franklin Richards sambil membujuk Fantastic Four untuk bergabung dengannya dengan membawa wacana incursion untuk dicegah. Kenapa harus mengajak Fantastic Four? Tentu saja jawabannya sangat simpel, untuk mengurangi potensi lawan yang harus dia hadapi. Daripada dia menculik Franklin begitu saja dan akan membuatnya dikejar dan diincar oleh Fantastic Four, meskipun Dr. Doom bisa melawan mereka, tapi daripada buang-buang energi, mendingan dimanipulasi aja untuk bisa berpihak kepada Dr. Doom. Dan teori ini kemudian membawa kita kepada adegan post-credit scene dalam film Thunderbolts: The New Avengers. Teori paling populer terhadap koneksi antara post-credit scene film Thunderbolts dengan The Fantastic Four adalah tim Fantastic Four datang ke universe utama MCU, yaitu Earth 616, untuk mencari Franklin Richards yang diculik oleh Dr. Doom. Yang mana sebenarnya teori ini jorok, alias terlalu mudah untuk dibangun narasi yang seperti itu. Banyak yang meyakini isi dari pesawat tersebut adalah Fantastic Four. Pesawatnya terlihat berbeda, sebenarnya cukup masuk akal. Kalau kita lihat dalam post-credit scene film ini mengambil latar waktu sekitar tahun 1969, 4 tahun setelah kejadian datangnya Galactus ke bumi. Terdapat gap waktu puluhan tahun lamanya dengan timeline Earth 616. Artinya mereka punya waktu yang cukup untuk membangun pesawat mereka yang baru, yang mungkin namanya adalah Marvel One, karena pesawat yang mereka gunakan dalam film The Fantastic Four bernama Excelsior, yang mana itu adalah kalimat ikonik dari Stan Lee dalam komik. Aturan multiverse yang digunakan dalam franchise ini adalah dunia paralel yang jalan beriringan, yang berarti timeline mereka berjalan beriringan juga. Artinya kalau mereka misalnya mau berpindah universe di tahun 1969 atau mungkin tahun 1970-an, maka mereka mungkin akan sampai di Earth 616 di tahun yang sama, yaitu di tahun 1969 atau tahun 1970-an. Berarti Earth 828 masih tetap sehat sampai di tahun yang sama dengan Earth 616, sebelum akhirnya kejadian incursion mengancam universe tersebut dan membuat mereka akhirnya berpindah universe. Dr. Doom menyadari bahwa kekuatan dari Franklin Richards masih belum maksimal untuk bisa dia gunakan. Makanya dia masih menunggu Franklin Richards untuk bertumbuh lebih besar lagi sampai dia bisa mengendalikan kekuatannya dan bisa dimanipulasi oleh Dr. Doom. Dan kemudian pada akhirnya menggunakan kekuatan tersebut untuk menyelamatkan multiverse dari incursion. Jadi isi dari pesawat tersebut yang kita lihat di post-credit scene film Thunderbolts kemungkinan besar berisi Dr. Doom dan Fantastic Four plus Franklin Richards, yang tujuannya untuk merekrut tim mereka untuk menyelamatkan multiverse dari kehancuran. Kemarin kita sudah sempat membahas mengenai bocoran adegan dari film Avengers Doomsday yang memperlihatkan Ebon Moss-Bachrach, John Walker, dan Shuri berada dalam salah satu ruangan yang kemungkinan adalah ruangan dari Marvel One. Asumsi saya, dalam adegan tersebut juga ada Dr. Doom yang masih
memposisikan dirinya sebagai karakter yang baik. Teori liarnya adalah Dr. Doom akan membuat sebuah narasi untuk menyalahkan Loki atas kejadian incursion ini, dan itulah yang akan membawa Dr. Doom melumpuhkan Loki dan menguasai TVA, sehingga dia menjadi penguasa multiverse yang sesungguhnya berkat bantuan dari protagonis utama dari franchise ini. Kalau berdasarkan event besar komik Secret Wars tahun 2015 di mana multiverse hancur karena incursion, dalam cerita tersebut berbagai faksi dari multiverse mencoba menyelamatkan universe mereka masing-masing, dan Dr. Doom bekerja di balik layar. Ketika semua sibuk bertarung satu sama lain, dia menyusun rencananya sendiri untuk menyelamatkan realitas atau menguasainya. Akhirnya tinggal dua universe yang tersisa, Earth 616 dan Earth 1610. Kemungkinan juga sama di MCU, akan ada dua universe yang tersisa kalau misalnya Earth 828 hancur. Kemungkinan yang tersisa adalah Earth 616 dan Earth 10005 yang menjadi universe-nya X-Men. Yang mendukung teori ini adalah pernyataan dari Alan Cumming yang berperan sebagai Nightcrawler yang juga akan kembali dalam film Avengers Doomsday nanti, di mana dia sempat mengatakan bahwa dia beradegan bertarung dengan Pedro Pascal dalam salah satu adegan. Meskipun kita tidak tahu itu konteksnya bercanda atau serius. Jadi kemungkinan besar akan ada tabrakan antara Earth 616 dan universe-nya X-Men, di mana di Earth 616 sekarang sudah ada Reed Richards dan perang multiversal pun akhirnya terjadi. Ingat, post credit scene dalam film The Fantastic Four First Steps ini kembali disutradarai oleh Russo Brothers, sama seperti post credit scene film Thunderbolts, yang artinya mungkin saja adegan ini adalah adegan dari film tersebut. Dalam komik, ketika multiverse mulai runtuh, sebelum kehancuran totalnya, Dr. Doom mencari energi dari makhluk kosmik yang bernama The Beyonders dan menggunakan kekuatan The Beyonder tersebut untuk menciptakan Battle World, yaitu universe tambal sulam di mana dia menjadi God Emperor Doom dan menghapus ingatan semua orang, lalu kemudian menikahi Sue Storm dan menjadikan Franklin dan Valeria sebagai anak kandungnya. Sementara itu dalam final post credit scene kita melihat montase animasi yang dihadirkan yang sepertinya didasarkan kepada animasi klasik Fantastic Four. Salah satunya kita bisa melihat Sue Storm menggunakan force field energinya untuk menghindari serangan dari android yang diciptakan oleh Matt Tinker. Lalu kemudian kita melihat Johnny Storm berhadapan dengan Dragon Man yang juga merupakan karakter dari komik. Sementara Reed Richards berhadapan dengan Ulysses Klaue yang juga pernah diperkenalkan melalui film Avengers Age of Ultron yang diperankan oleh Andy Serkis. Lalu kita kemudian melihat Reed Richards berhadapan dengan Red Ghost yang dalam trailer diperankan oleh John Malkovich namun adegannya dihapus dari film ini. Lalu kemudian kita melihat Mole Man, kemudian The Wizard yang berhadapan dengan Reed Richards, serta ada Puppet Master yang berhadapan dengan Johnny Storm dan Diablo yang berhadapan dengan Sue Storm. Lalu kemudian kita melihat tayangan di TV tersebut dimatikan oleh Herbie. Ini bisa menandakan bahwa Fantastic Four memang sudah menjadi icon pop culture di universe ini yang sedang disaksikan kembali oleh Herbie. Nah, itu dia penjelasan kita tentang ending dan post credit scene film The Fantastic Four First Steps. Kalau kalian mungkin punya teori lainnya atau interpretasi lainnya terhadap ending dan post credit scene film ini, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya, Universe. So, it's time for sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time. Harus duduk di kursi empuk untuk jatuh cinta pada cerita, walau layar jauh dari mataku. Setiap frame tetap bicara. Ku beri semua, bukan setengah hati. Satu ulasan, satu nyawa ku bagi. Lewat sinyal yang kadang tersendat, ku kirim cinta yang hangat.